nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Syekh Abdul Laith As-Samarqandi. Ini kita tentang bab rafdid dunya. Rafd itu kalau secara bahasa menolak. Nah, cuma maksud di sini adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Zaid bin Sabit, ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Abi Dunya. Apa kata Rasulullah? Man kanat niyatuhu al-akhirata jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat niyatuhu ad-dunya farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kataballahu lahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang niatnya akhirat. Nah, ini berarti akhirat menjadi skala prioritas. Jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Akan Allah kayakan hatinya. Jadi hatinya itu merasa kaya, merasa cukup. Nah, wa atatud dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat niyatud dunya faraqallahu amra. Siapa yang niatnya itu dunia, maksudnya jadi prioritas dunia, mengesampingkan tujuan utama akhirat. Jadi, tujuan utamanya itu dunia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, maka kefakiran itu akan berada di hadapannya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan kefakiran di hadapannya ini. Merasa selalu tidak cukup, merasa selalu kurang. Memang tabiat manusia ini secara umum akan selalu merasa kurang. Tapi orang yang seperti ini akan lebih merasa kurang dibandingkan yang lain. Di riwayat lain, ini riwayat dari Al-Aswad bin Qais. Nah, ini kata beliau, sami'tu Junduban qala, aku mendengar Jundub bercerita. Jadi pada suatu ketika dakhala Umar radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu itu ditikar. Nah, lalu apa nih? Badan Nabi ini ada bekas mungkin bekas tikar. Mungkin karena berbaring atau apa. Biasanya kan kalau kita tidur terlalu lama di benda keras itu ada bekasnya. Nah, Nabi ini ada bekasnya. Kalau ini kan ketemu Sayyidina Umar di riwayat itu, ketika Nabi tidur, Nabi di belakang Nabi itu bekas pelepah kurma karena beliau tidur di atas itu. Ini ketika Sayyidina Umar masuk ke rumah Nabi ada memiliki bekas. Lalu Sayyidina Umar nangis. Lalu kata Nabi, kenapa menangis? Ma yubkika ya Umar, kenapa kamu menangis? Aku mengingat Kisra, Kaisar Romawi. Wa ma kana fihi minad dunya wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad asara bi jambika asyarif. Jadi ketika melihat kondisi Nabi yang seperti itu, Sayyidina Umar menangis kan, kata Nabi, kenapa menangis? Saya terbayang Kisra Raja Persia, Kaisar dari Romawi. Mereka ini sangat kaya, kekuasaan, harta yang berlimpah seperti itu. Sedangkan engkau ya Rasulullah, Nabi ini kan pemimpin dunia akhirat nih. Kadang engkau dengan kondisi yang seperti ini. Nah, Sayyidina Umar tuh sedih di situnya. Tuh mereka raja-raja memiliki
kemegahan yang luar biasa engkau ya Rasulullah. Nah, lalu apa jawaban Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Nah, ini jawabannya. Mereka itu disegerakan kenikmatan tersebut selama di dunia. Jadi kata Nabi, ya dengan kondisi ini tidak masalah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka itu memang disegerakan saat di dunia. Wa nahnu qaumun. Nah, ini poin pentingnya. Dan kita, wahai Umar, kita umat Nabi Muhammad ini juga, ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Kenikmatan itu kita ditunda sampai nanti di akhirat. Karena memang kehidupan di dunia ini dibandingkan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Kan kita sangat sering membaca Al-Quran ataupun mendengar Al-Quran, tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Ketika berbicara tentang surga, lalu sesudahnya itu ada kata-katanya khalidina fiha, kekal. Di dunia ini misalnya Nabi Adam itu kan hidup, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, di awal-awal kehidupan manusia itu ya umur manusia sekitar 1000 tahunan, lama itu. Tetapi dibandingkan akhirat yang khalidina fiha abada, tidak ada bandingannya, selama-lamanya. Makanya Rasulullah menanggapi santai menangisnya Sayyidina Umar ini di surga itu. Dalam surah Yasin itu kan disebutkan ayat 55 itu, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Ashabal jannah, penduduk surga itu ketika tiba hari mereka masuk surga, al yauma, pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka sibuk apa? Menikmati semua yang ada di surga. Apapun itu, apapun, mau santai seharian silahkan, ada semuanya. Nak mau buah-buahan, makanan, semuanya ada. Fi syughulin fakin, sibuk. Nah, di ayat 58 itu kan dapat ucapan selamat dari Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Betapa menyenangkannya itu penduduk surga. Nah, ini yang Rasulullah SAW maksud. Di riwayat lain, ini dari Sayyidina Ali, qala Ali radhiyallahu anhu, innama akhsha alaikum isnatain. Aku khawatir terhadap kalian itu terhadap dua macam. Apa? Tulul amal wa tibaul hawa. Tulul amal itu angan-angan yang terlalu jauh. Angan-angan. Ini lebih pas sebenarnya diartikan hayalan. Hayalan. Fa inna tulal amali yansal akhirah. Nah, angan-angan yang terlalu panjang itu akan membuat lupa akhirat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kan manusia itu semuanya pasti ada memiliki pemikiran tentang masa depan. Apa yang dia inginkan, apa targetnya, itu pasti ada manusia. Yang dicela di sini adalah angan-angan yang hanya menghasilkan sesuatu berhubungan dengan dunia aja. Contoh sederhana, walaupun bukan dosa, tapi sebagai contoh, rumah. Angan-angannya itu dia mau rumahnya tingkat 3 misalnya, mau diperbesar, halamannya diperluas. Untuk apa? Ya ingin besar aja, dah sampai sana. Kalau yang angan-angan sekadar itu, ini yang disinggung oleh Sayyidina Ali ini. Itu akan membuat yansal akhirah, melupakan akhirat.
Tentu apabila ada yang sibuk dengan perkara dunia tapi tidak melupakan akhirat, ini jelas tidak bermasalah. Lalu apalagi wattibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Setan itu berada di tubuh manusia, yajri majrad dam, bisa ikut dengan aliran darah. Itu setan, bagian eksternal dari tubuh kita. Internal dari tubuh, internalnya bang apa? Internalnya adalah hawa nafsu. Ketika manusia hanya mempergunakan hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil keputusan, apa yang terjadi? Yadhillu anil haqq, dia tersesat dari kebenaran. Manusia ini kan terlahir dalam keadaan fitrah suci. Nah, suci manusia ini termasuk juga memahami tentang nilai kebaikan, nilai kejujuran. Aslinya seperti itu. Tapi karena faktor lain, ada pengaruh macam-macam, pengaruh lingkungan atau apa-apa, sifat yang fitrah, jujur dan baik tadi jadi tercemar. Nah, makanya ittibaul hawa ini, mengikuti hawa nafsu ini sangat berbahaya. Berbahaya terhadap siapa? Semuanya, apapun profesinya, ketika ittibaul hawa ini dia lakukan, maka itu akan merusak segalanya. Dalam hukum fikih itu, seorang qadhi, bahasa Indonesianya hakim di pengadilan, qadhi itu dilarang mengambil keputusan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa? Lapar, apa? Marah. Nah, supaya hukum yang dihasilkan ini tidak ittibaul hawa. Kalau lagi marah misalnya, yang di sidang ini orang yang dia benci, nah ini bisa berbahaya dengan keputusannya. Akan membuat keputusannya itu salahnya sangat salah. Nah, itu kenapa ittibaul hawa. Ini hanya salah satu contoh. Tapi sebenarnya semua profesi, semua aktivitas ketika ittibaul hawa juga rusak. Siswi yang sedang sekolah, ketika ittibaul hawa, apa yang dia lakukan? Mengikuti hawa nafsu, ya bolos sekolah, tidak mau belajar, ittibaul hawa itu. Semuanya ini. Nah, lalu di pembahasan selanjutnya, kata musannif itu pengarang Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, kata beliau, man kana aqilan fa innahu yarda bil quti minad dunya wala yashtaghilu bil jam'i. Siapa yang berakal sini berpikir dengan baik, berpikir dengan serius, fa innahu yarda bil quti minad dunya, maka dia akan ridho dengan apa yang dia terima di dunia. Wala yashtaghilu bil jam'i, tidak sibuk untuk mengumpulkan harta dunia. Wa yashtaghilu bi amalil akhirah, sibuk memikirkan amal akhirat. Li'annal akhirata hiya darul qarar wa darun na'im, karena akhirat itu adalah tempat yang sebenar-benarnya kita ada di sana. Rumah sebenarnya itu di sana, di akhirat. Karena di akhirat itu apa tadi? Khalidina fiha. Dan darun na'im, rumah kenikmatan, tempat yang menikmat. Wa dunya daru fana wa hiya ghadarah muntina. Sedangkan dunia ini adalah dar fana. Fana itu artinya binasa. Nah, makanya dalam hadis Nabi itu, Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabat itu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti pengembara atau abiru sabil. Gharib orang asing, atau abiru sabil atau pengembara. Karena sementara kita ketika
dalam perjalanan jauh berhenti sejenak di rest area, tidak ada niat sedikit pun tinggal di sana, bikin rumah di sana, tidak ada. Karena ini sementara, jadi ya misalnya makan ya sekedar melepas lapar, istirahat sekedar istirahatnya ya hilang lah, itu aja. Tidak kadang stop di rest area, hanya bikin rumah aja di sini, tidak perlu melanjutkan, tak mungkin. Nah, itulah kenapa di sini Imam Abu Lais menekankan darul qarar. Ada yang menarik sebenarnya, ini kalau jadi dihubungkan dengan perkataan Sayyidina Ali yang lain, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tidur, tapi ketika dia mati baru terbangun. Hai, berarti apa? Itu bayangannya tuh dulu ketika diucapkan ini di pondok, apa nih perkataan apa? Ada filosofinya atau kata-kata kiasan atau bagaimana? Ini sebenarnya bukan kata kiasan, tapi ini adalah kata yang sebenarnya. Kenapa jadi bisa seperti itu? Perbandingannya itu adalah kehidupan kita di alam rahim. Di alam rahim itu bernafas, kita bernafas. Bayi itu kan bernafas. Kita makan, bayi dalam rahim itu juga makan. Kita beraktivitas, bayi di dalam rahim juga beraktivitas. Tapi ketika bayi itu keluar dari rahim ibunya, bukan keluar, sesar kan, ya pokoknya lahir lah. Ketika lahir, itu sudah mendapati dunia yang sangat berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Dan tidak mungkin juga si bayi ini kembali ke kehidupan sebelumnya, alam rahim. Itu melihat dunia yang sangat berbeda, jauh berbeda. Sendirian, ini banyak orang, sangat berbeda. Nah, termasuk kata ulama, ketika menemui alam akhirat ini sangat berbeda jauh. Bayangkan. Di akhirat itu tidak ada lagi hukum psikologis terpengaruh orang lain. Kita misalnya lagi di jalan macet, panas, kita kepanasan. Kalau pakai sepeda motor kendaraan, sebelah kepanasan. Atau kita sedang merasa ini di jalan macet, kita macet, sebelah macet, sama. Hujan, kita kedinginan, sebelah sama kedinginan. Itu di dunia. Di akhirat ternyata tidak. Kenapa? Di akhirat itu hukum yang terjadi adalah per orang. Makanya tidak sama. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Likulli imri'in minhum, setiap orang waktu itu, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang waktu itu hanya memikirkan diri sendiri. Berbeda. Misalnya ini mendapatkan kenikmatan dari Allah, akan mendapatkan kenikmatan di padang mahsyar, dia tenang-tenang aja. Yang ini karena ahli maksiat akan menemui siksa. Nah, ini sudah sangat gugup, beda tuh. Termasuk juga di akhirat itu semuanya berbicara. Ini yang terbayang. Ini bukan film fantasi, bukan. Karena sudah diabadikan dalam Al-Quran. Yang nakhtimu ala afwahim, akan kami kunci, kata Allah, mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka nanti akan berbicara. Wa tasyhadu ala arjulihim, wa tukallimuna ala aydihim, wa tasyhadu ala arjulihim. Dan kaki mereka juga bersaksi dengan apa yang terjadi. Ini beda loh. Semuanya jadi saksi, semuanya. Nanti tempat kita sholat jadi saksi, ini jadi saksi. Itu berbeda, kehidupan yang berbeda. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan darul qarar, ini
tempat menggambarkan yang sebenarnya tuh. Nah, diriwayatkan dari Ad-Dhahhak, lamma ahbatallahu Adam wa Hawa ilal ard wa wajada rihad dunya, saat Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, kan dikeluarkan dari surga, turun ke bumi dan mencium bau dunia, wa faqada raihatal jannah, dan sudah kehilangan bau surga. Apa yang terjadi? Ghasya alaihima arba'ina sobahan min natnid dunia. Mereka ini pingsan selama 40 kali subuh karena bau dunia. Kita karena dari lahir di dunia ya tidak mencium itu. Bayangannya tuh ya kayak di tempat sampah lah. Jadi kita sehari-hari tidak melewati tempat sampah, aman hidung. Tapi ketika lewat di kan pembuangan TPS terbesar di Banjarmasin Besiri, sampai ke Besiri kita yang tempat pembuangan sampah akhir itu ya bau semuanya bau. Tapi orang yang tinggal di samping sana, di daerah sana, sambil makan ya aman kan? Karena apa ya? Kita kayak dunia itu seperti itu. Nah, di riwayat lain kata Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di bab Zamid Dunya. Ya ajaban qulal ajab lil musaddiqi bidaril khulud wa huwa ya'malu lidaril ghurur. Bagaimana ada orang yang sibuk dengan dunia padahal tujuan akhirnya kan akhirat kan? Itu kebingungan. Nah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ini pernah ditanya, wahai Nabi Ibrahim, apa yang membuat engkau jadi Khalilullah? Khalilullah itu kan kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim ada 3 hal aku bisa menjadi Khalilullah. Yang pertama, ma khayyartu baina amrayn illa ikhtartu alladzi lillahi ala ghairi. Ketika dipilihkan, aku akan memilih yang Allah Ta'ala menyuruh memilih itu. Ini bisa kita lihat waktu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengantar Nabi Ismail dan Siti Hajar ke Mekah. Nabi Ibrahim ini sebenarnya memiliki kehidupan yang berat. Beliau itu kan menikah dengan Sarah dalam waktu yang lama, lalu belum memiliki anak. Ini sekelas Nabi. Kalau urusan anak memang Allah yang mengatur. Lalu menikah lagi dengan Hajar, Siti Hajar. Baru menikah, tidak lama kemudian melahirkanlah, Siti Hajar ini melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Baru lahirlah, ternyata turun perintah Allah untuk mengantarkan mereka berdua menuju suatu tempat yang hari ini bernama Mekah. Dahulu waktu Nabi Ibrahim mengantarkan, di Mekah itu belum ada apa-apa, cuma gurun pasir itu aja. Inilah orang suami atau ayah berakal mana rela meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di tempat tidak ada orangnya sama sekali karena perintah Allah. Ini berat nih, berat. Tapi kan beliau nabi, ya makanya nabi itu makin berat. Dia tinggal begitu aja, diantar tinggal dah, tinggal aja, itu berat. Yang pada akhirnya kan Siti Hajar dan Nabi Ismail tinggal di sana, ada apa nih? Karena ada sumur Zam-Zam jadi ramai. Lalu beberapa tahun kemudian, ini mungkin Nabi Ismail sudah remaja, umur 11-12an. Nabi Ibrahim datang lagi ke sana, dia baru bertemu anak loh. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, ternyata ada perintah lagi. Ya bunaya inni arafil manami anni azbahu fanzur madza tara.
aku bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Wah, berat nih. Sudah lama tidak memiliki anak, ketika memiliki anak disuruh ditinggal, ketika ditinggal beberapa tahun kemudian bertemu lagi disuruh menyembelih. Wah, ini berat. Jadi lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala ini Nabi Ibrahim memang sudah sangat teruji. Lalu mahtamamtu fi ma taqaffalallahu li fi amri rizqi. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak peduli terhadap sesuatu yang sudah Allah jamin, yaitu rezeki. Amalnya Allah sudah mengatur rezeki. Lalu yang ketiga, aku tidak akan makan, kata Nabi Ibrahim, kecuali bersama tamu. Bersama tamu. Qala ba'dul hukama hayatul qalbi fi arba'ati asya. Hidupnya hati itu ada 4 macam yang membuat hati hidup. Ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyinggung tentang hati ini. Idza saluha saluha jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb, itu hati. Jadi itu kayak pengatur semuanya, pengontrol. Kalau hatinya baik, maka perbuatannya semuanya baik. Ketika hatinya buruk, semuanya buruk. Kenapa orang itu bisa melakukan santet? Itu bukan tanpa sebab, karena diawali hati yang sudah busuk, iri dengki. Pasti itu. Pasti. Nah, lalu bagaimana supaya hati itu hidup? Ada 4 tipsnya. Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua ar-ridha. Yang ketiga qanaah. 4 zuhud. Fal ilmu yurdihi wa birrida yablughu hadhihi darajah fa idza balagha darajat ar-ridha wasala ila al-qanaah wa tuwassilu ila al-qanaah ila zuhud wa huwa tahawun bid dunya. Nah, puncak dari hidupnya hati ini adalah zuhud. Zuhud ini apa? At-tahawun bid dunya. Menganggap remeh, menyederhanakan tentang dunia. Ini kadang kita terbalik lah, tidak sadar. Anak belum sholat, biasa saja. Sudah sholat belum? Belum. Ayo sholat. Itu juga. Anak salah menaruh piring. Kenapa? Anak lupa membawa Tupperware. Apa? Mana Tupperware-nya kok hilang? Marahnya tuh tensinya beda. Nah, padahal yang harus diutamakan itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia ini harusnya disederhanakan. Sederhana. Dan ini memang perlu latihan. Memang perlu riyadhah, perlu latihan. Makanya para ulama itu ketika membahas tentang zuhud ini salah satunya untuk berhasil perlu latihan. Jadi bukan meninggalkan dunia sama sekali, bukan. Tapi secara hati itu menganggap dunia ini bukan segalanya. Karena memang faktanya yang segalanya itu adalah akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu melaksanakan ibadah dan memprioritaskan kehidupan di akhirat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.